Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus para prajurit, para kesatria Laskar Angling Dharma Bali dimanapun kalian berada. Semoga Guru Ratu temui pagi ini dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Pagi ini Guru Ratu ada di pesanggrahan. Ada sesuatu yang Guru Ratu sampaikan pagi ini kepada semua para sinar agar para sinar bisa paham dan mengerti tentang berorganisasi. Di dalam kita berorganisasi tentunya ada suatu tata tertib, aturan, maupun hal-hal pemahaman yang sudah tertulis maupun yang mungkin tidak tertulis, yang kita harus tahu, sadari, dan kita harus mau melaksanakannya. Kalau orang sudah mau berorganisasi maupun dalam lingkup apapun, dia harus siap mengikuti namanya aturan tegak lurus dari pimpinan, dari pendiri, dari atasan sampai bawah, itu namanya ada aturan. Tapi manakala kita punya perkumpulan atau kita masuk dalam suatu lingkup apapun namanya, kalau kita sudah tidak mengikuti aturan, bahkan melawan aturan, itu namanya pembangkangan, ya pengkhianat atau mungkin pemecah belah. Dan orang-orang seperti itu tentunya tidak bisa lagi dalam satu wadah, karena kita harus satu frekuensi, kita harus satu pemahaman, satu keyakinan. Hanya Guru Ratu berpesan kepada para sinar, kalau memang masih setia ngiring Ratu dalam wadah perkumpulan spiritual Laskar Angling Dharma Bali yang ada ajaran spiritual suksma Angling Dharma, ikutin apapun ya, aturan secara lahir maupun aturan secara spiritual maupun apapun yang ada di organisasi harus diikutin. Kalau kita sudah biasa melawan, membangkang, dalam artian kita ego, dimanapun kita berada, bersosialisasi, berorganisasi atau kumpul, kita tetap akan menjadi pengkhianat. Pengkhianat dalam artian kita tidak mau menunjukkan jati diri yang asli, masih berlindung di ketiak orang. Misalnya kita punya wadah, tapi dalam wadah bikin suatu wadah lagi, itu namanya pemecah belah dan pengkhianat. Tapi kalau orang dia berhenti dari LAD, dia lepas sendiri, tidak mengganggu eksistensi, tidak mengusik ajaran kita, tidak menjiplak, mencotek, tidak masalah. Itu namanya orang kesatria. Berarti berani dia berbuat, berani dia menciptakan sesuatu, harus berani dia tanggung jawab sendiri, harus berani dia yang menciptakan apa yang merasa dia punya. Jangan nanti mendirikan organisasi atau perkumpulan semuanya apa yang kita punya. Itu yang jadi masalah. Jadi di sini Guru Ratu perlu memberikan pemahaman kepada semua para sinar agar para sinar di dalam ya belajar di sekolah atau dimanapun, kita harus disiplin, ikuti aturan, ikuti satu komando, satu garis. Artinya jangan sampai kita masih dalam satu komando, satu wadah, kita bikin suatu perkumpulan, merekrut orang, tapi semua agam, atribut, pergerakan, bentuk latihan dan segalanya make punya kita. Itu siapa tanggung jawab? Kalau Guru Ratu sebagai pendiri LAD bertanggung jawab penuh, tidak bisa digituin. Karena itu berbahaya, karena namanya ada ajaran spiritual itu kan mendoktrin orang untuk dia paham, mengerti, tahu dan akhirnya melaksanakan. Nanti itu akan bahaya di masyarakat kalau ada yang melenceng tanpa kita satu garis, satu komando, kita pantau, kita didik. Nanti dia berbuat macam-macam, walaupun dia ngaku perkumpulan sudah beda, tapi semuanya persis yang kita punya, wah itu bahaya. Itu bisa dipidana, kita bisa pidanakan, karena itu melanggar hak cipta orang. Kecuali kita ada orang di LAD, keluar LAD, bikin organisasi sendiri dengan apa yang murni, dia harus membuat simbol beda, atribut beda, agam LAD, latihan beda, dan semuanya beda. Beda dalam artian jangan sampai meniru, karena itu bahaya.
Jangan sampai orang mengira itu LAD, oh itu spiritual Suksma Angdaro, padahal bukan kita, tapi semuanya gayanya mirip kita. Wah itu nggak bisa, itu kita bisa pidanakan. Karena itu namanya mencontek punya orang, akhirnya ada apa-apa, belum lagi ilmu Suksma Angdaro udah nggak bisa dipakai dalam artian, nggak bisa, itu bisa berbahaya, latihan saling bacok, saling pukul, bisa mati. Belum ada kejadian anggota-anggota mereka nggak tahu kita ada masalah di masyarakat, kita tidak bisa didik pantau, wah kita berat. Seakan-akan kita itu padahal bukan kita. Makanya untuk itu siapa yang barangkali ingin membentuk organisasi keluar dari LAD, jangan pernah membawa-bawa apapun yang berbau LAD. Jangan, kalau sampai itu terjadi membawa nama LAD, masih berbau LAD, kita tuntut, kita secara hukum. Karena kita resmi secara hukum, kita secara niskalu juga kita udah resmi. Jangan sampai kita dipecah, kita dihancurkan dari dalam. Karena orang mungkin niatnya tidak begitu, tapi itu kan menghancurkan. Karena ratu tidak bisa mendidik, memantau, melindungi, dan juga menjaga kemana-mana jadinya. Beda kalau orang yang ada LAD ingin membentuk perkumpulan, ya silakan sendiri bikin. Tapi atribut jangan, bajunya jangan berbentuk LAD, simbolnya jangan, agamnya, latihannya jangan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, bagus. Tapi asal ciptakan sendiri apa yang mampu dan bisa. Jangan justru membuat dalam satu wadah bikin bendera sendiri, bikin simbol sendiri, tapi ngerekrut orang, bikin suka duka sendiri yang ratu liatin, membuka organisasi sendiri, berat kita. Tidak bisa itu, secara hukum itu melanggar. Kita bisa kita pidanakan itu, karena itu namanya, apalagi ini menyangkut spiritual, riskan sekali urusan ke masyarakat. Itu aja pesan Guru Ratu pagi ini, agar semua maklum, paham. Kalau masih di LAD, kalau memang keluar LAD silakan, tapi jangan ngutak-ngatik, jangan mencontreng, menjiplak, jangan pakai hal-hal yang bersifat yang berbau LAD. Kalau itu masih kita pidanakan, tapi kekeluargaan dulu. Kalau masih itu tidak bisa, baru kita pidanakan. Rahayu semuanya.